nggak apa-apa. Oke, jadi untuk perbedaan job ya versus proses costing itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau job costing system itu dia distinct. Distinct itu artinya berbeda. Identifiable units of a product or service ya dapat diidentifikasi, jadi berbeda gitu intinya. Kemudian kalau proses costing itu mass ya, artinya atau produksi massal untuk identical or similar units of a product or service gitu ya. Jadi untuk produk dan service yang sifatnya itu mirip ya atau identik gitu. Contohnya ini tadi ya, proses produksi makanan, kemudian chemical processing gitu ya. Tapi kalau yang job costing ya karena tadi distinct ya atau spesial gitu ya, berbeda, itu dia biasanya custom gitu ya, custom made gitu, machines, houses gitu ya. Tuh. Kalau misalnya apa namanya bangun rumah itu kan juga kadang custom ya. Jadi maunya untuk satu rumah dengan yang rumah yang lain itu kan berbeda. Oke, nah ini definisinya ya. Jadi proses costing itu adalah sebuah sistem di mana unit cost ya, unit cost itu berarti cost dalam menghasilkan satu unit ya produk atau jasa itu didapatkan dengan membebankan total cost-nya ya, membebankan total cost-nya to many identical or similar unit. Jadi yang tadi dikatakan Bobby pukul rata gitu ya. Jadi total cost-nya dibagi dengan unitnya ya, karena semua unitnya itu identik atau similar gitu ya, identical atau similar. Kemudian setiap unit ya, each unit menerima same or similar amounts of DM-nya, DM cost-nya, DL cost-nya, dan overhead-nya. Jadi satu unitnya kalau dalam proses costing itu sama ya, dia dapat pembebanan DM-nya, DLOH-nya sama gitu ya. Karena kan produksinya bareng gitu ya. Kemudian yang ketiga ya unit cost ya, untuk unit cost-nya berarti satu unit atau satu produk cost-nya itu adalah dihitung dengan membagi total cost-nya yang terjadi dengan jumlah unit output-nya ya dalam proses produksinya. Jadi ya tadi pukul rata. Berapa total cost untuk menghasilkan 500 produk dibagi dengan 500 itu adalah unit cost-nya. Gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah proses costing assumptions ya. Jadi asumsi dalam proses costing. Direct material itu ditambahkan at the beginning of production process gitu. Jadi yang namanya DM ya, material kalau dalam proses costing itu asumsinya ada asumsi ya bahwa direct material itu ditambah, ini misalnya proses produksi ya. Ini proses produksi ya. DM itu ya dalam proses costing itu selalu ditambahkan di awal gitu. Jadi ketika sebuah produk itu akan diproduksi massal ya, maka semua materialnya itu sudah diserap ya, sudah diserap atau ditambahkan di awal proses produksi gitu. Jadi asumsinya ya semua produk yang akan diproses ini itu sudah menyerap direct materialnya secara penuh ya, karena direct material itu ditambahkan di awal proses produksi gitu ya. Nih ya, DM-nya ditambahkan di awal proses produksi. Atau ya at the start of work in a subsequent department down the assembly line. Oke. Jadi selain dia ditambahkan di awal proses produksi, kalau awal proses produksi itu kan berarti ini emang proses pertama banget gitu ya. Tapi kadang gini, sebuah produk itu ya dia tidak hanya diproses dalam satu departemen, misalkan ya. Dia juga akan masuk ke departemen yang lain setelah dia selesai di departemen sebelumnya. Ya. Misalnya kan kalau manufaktur itu prosesnya panjang ya. Ada misalnya kalau makanan itu dia mulai dari misalnya kalau apa ya, cookies misalnya ya, roti itu dia proses misalnya adonannya, kemudian berikutnya adalah misalnya menambahkan toppingnya, kemudian selanjutnya misalnya apalagi ya, packagingnya dan sebagainya, sampai nanti dia siap menjadi finished good ya, atau produk jadi, itu bisa jadi masuk ke beberapa departemen ya, bukan hanya cuma satu departemen aja. Nah yang dimaksud di sini adalah ya direct material itu juga bisa ditambahkan di awal ya, at the start ya,
pada awal departemen berikutnya gitu. Jadi misalnya departemen pertama ya, ini departemen pertama, kemudian kalau udah selesai dia masuk ke departemen kedua sampai ke departemen yang terakhir, misalkan di sini misalnya packaging. Ya, maka bisa jadi DM material itu ditambahkan dalam setiap awal proses pengerjaan di setiap departemen, atau hanya misalnya kalau itu hanya satu departemen aja di sini, ya berarti DM-nya ditambahkan di awal di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya di situ ada beberapa departemen gitu ya, maka bisa jadi ya itu setiap departemen akan menambahkan DM-nya di setiap awal proses. Nah, itu bisa juga gitu ya. Nah, kemudian selain DM ada yang namanya conversion cost. Ya, ini juga sudah saya singgung di chapter 2 tentang definisi ya, custom ya, istilah-istilah dalam biaya. Conversion cost, ada yang masih ingat conversion cost itu apa? Kalau ini direct materialnya, kalau ini conversion cost-nya. Ada yang masih ingat conversion cost itu apa dan contohnya apa? Ada yang mau coba jawab? Bu, mau jawab, Bu. Ya, siapa nih? Fiona, silahkan. Ya, conversion cost itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk overhead dan tenaga kerja, Bu. Overhead dan tenaga kerja. Oke, betul ya. Jadi conversion cost itu contohnya kalau enggak labor, ya, kalau enggak MOH. Ya, kenapa labor dan MOH itu masuk ke conversion cost? Ya, kenapa bukan direct material? Ya, karena sesuai dengan namanya ya, conversion. Ya, conversion itu kan convert dari kata-kata convert atau mengubah ya. Kalau kalian suka ngubah ke PDF ya, convert PDF online. Itu saya suka sekali dulu waktu zaman kuliah, ya, karena belum punya ini. Jadi convert itu artinya mengubah gitu ya. Jadi mengubah apa? Mengubah direct material ya menjadi produk jadi. Sehingga yang namanya conversion cost itu adalah cost yang digunakan untuk mengubah bahan baku ya menjadi barang jadi. Maka yang digunakan untuk mengubah bahan baku itu apa? Ya kalau nggak labor ya overhead-nya. Sehingga yang masuk ke conversion cost bukan DM-nya tapi DL dan overhead-nya gitu. Nah, sedangkan di sini kaitannya dengan proses costing assumption, kalau DM tadi itu ditambahkan di awal proses produksi, ya, sedangkan conversion cost itu ya ditambahkan along the production process. Jadi dia ditambahkan sepanjang ya prosesnya ini, gitu. Jadi selama proses ini itu ada conversion cost yang ditambahkan di sini. Jadi selama dia diproses itu bisa jadi di tengah-tengah ya itu DL atau MOH-nya muncul gitu ya, conversion cost ya, atau di sini ditambahkan gitu ya cost-nya, bukan ditambahkan ya, istilahnya tadi ya muncul gitu ya conversion. Sedangkan direct material ini ditambahkan ya atau diserap oleh produknya itu di awal karena tadi sudah bahan bakunya ditambahkan di awal proses produksi gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada 5 langkah ya proses dalam mengalokasikan cost ya dalam proses costing. Oke, ini saya highlight yang kira-kira nanti terkait dengan ininya ya, proses penyusunan ya atau pembebanan cost. Yang pertama harus ya kita meringkas ya flow of physical units of output-nya. Jadi di sini yang di-highlight adalah physical units-nya. Kemudian yang kedua adalah compute output in terms of equivalent units-nya. Jadi menghitung output ya kaitannya dengan equivalent unit ya. Jadi dari sini ada 2 jenis unit, yang satunya physical, yang satunya equivalent. Nanti kita lihat bedanya apa. Kemudian yang ketiga adalah summarize total cost to account for ya. Jadi kita menghitung berapa sih total cost yang muncul ya dalam proses pengerjaan produknya tadi gitu. Kemudian yang keempat adalah compute cost per equivalent unit ya, ini cost per equivalent unit. Jadi yang kalau sudah tahu berapa total cost yang muncul,
Kemudian di nomor 2 kita sudah tahu equivalent unit, maka nomor 4 kita bisa kerjakan ya. Kita bisa menghitung cost per equivalent ini. Jadi nomor 3 ini sekilas cara mencari nomor 4 itu hasil di nomor 3 dibagi dengan nomor 2 gitu. Kemudian yang kelima, kita sudah bisa menghitung cost per equivalent unit, maka kita bisa membebankan ya total cost-nya ke unit yang complete ya, yang unit yang selesai dikerjakan, dan ke unit yang masih dalam setengah jadi ya, jadi WIP-nya ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Berarti kalau dalam satu periode ada produk yang belum selesai dikerjakan ya, dia masih setengah jadi ya, itu kan berarti namanya WIP, maka dia akan menjadi ending WIP di periode tersebut dan akan menjadi beginning WIP di periode setelahnya gitu ya. Maka goals-nya ya, atau tujuan dalam melakukan 5-step proses costing ini adalah di nomor 5 ya. Kita bisa menghitung ya total cost ke unit yang complete ini. Ada satu pos, kalau saya bilangnya pos ya, pos yang pertama, kemudian kita membebankan ke pos yang kedua gitu ya, ke ending WIP gitu. Oke, nah di sini ada istilah ya. Oke. Nah, sebenarnya oke, langsung ke sini aja ya supaya bisa saya kasih gambaran. Oke. Jadi di sini ada sudah masuk ke ilustrasi ya. Ilustrasi tadi untuk menggambarkan 5 langkah tadi, 5 step tadi. 5 step tadi gitu ya. Nanti kira-kira gambaran teman-teman dalam menghitung nih ya, dalam menghitung yang nomor 5. Dalam menghitung yang nomor 5 itu caranya seperti ini ya. Jadi ada kayak worksheet-nya gitu. Kalau teman-teman menghitung, ada seperti kertas kerjanya, itu gambarnya seperti ini. Gitu. Jadi ada baris-baris, kemudian ada kolom gitu supaya teman-teman lebih mudah ya nanti untuk pengerjaannya gitu. Jadi ini disusun ya berdasarkan 5 langkah ya. Jadi yang pertama ada step 1, step 2, kemudian step 3, 4, dan 5 ya, dimana goals-nya nanti di sini ya, di step kelima kita akan membebankan cost ya, assignment of cost-nya gitu. Tadi ada 2 pos ya, unit yang complete ya dan ditransfer out. Maksudnya transfer out itu berarti kalau dia selesai pasti akan dilanjutkan ke proses selanjutnya ya. Proses selanjutnya itu bisa jadi departemen berikutnya gitu ya, atau kalau misalnya itu adalah departemen terakhir ya, misalnya pengerjaannya itu adalah departemen terakhir, berarti di transfer out-nya itu adalah untuk dijual gitu ya, proses untuk siap dijual, finish good gitu ya. Kemudian ini pos yang pertama, kemudian pos yang kedua adalah tadi WIP ending ya, yang memang baru setengah diproses ya dan belum selesai pada periode tersebut. Goals-nya adalah di sini teman-teman bisa membebankan cost-nya. Nah, maka sebelum bisa masuk ke step kelima ini, teman-teman harus bisa menentukan ya atau identifikasi di step pertama dan step kedua. Di mana step pertama tadi teman-teman ingat yang saya highlight adalah ini ya, physical unit-nya. Oke, step pertama ya. Jadi physical unit ini menggambarkan adalah unit secara fisiknya. Yang tadi saya bilang, misalkan ya dalam periode tersebut itu mau mengerjakan atau direncanakan ya, misalnya dalam periode Februari tadi saya contohnya ngambil dari yang tadi saya jelaskan, itu direncanakan akan ada 400 unit yang akan dikerjakan gitu ya, atau akan ada 400 unit yang akan diproses pengerjaannya gitu. Maka itu secara fisik ya, unit fisiknya itu ada 400 unit gitu. Nah, sedangkan di sini step kedua itu adalah kita menentukan equivalent unit ya. Equivalent units. Nah, bedanya apa dengan physical? Ya, kalau equivalent itu kan secara apa ya? Istilah equivalent sama gitu ya. Equivalent itu kan artinya sama gitu ya. Nah, itu beda ya. Jadi kita tidak bisa semata-mata
mendefinisikan bahwa equivalent unit itu seperti physical unit. Jadi kalau equivalent unit itu saya lebih menggambarkannya itu seperti ini. Jadi berapa unit ya yang sudah menyerap ya direct material dan conversion cost gitu. Jadi kalau dalam proses pengerjaan produksi itu kan tadi yang saya bilang ada direct material yang ditambahkan di awal proses produksi, kemudian conversion cost-nya ditambahkan di sepanjang proses produksinya yang tadi gitu kan. Nah, kemudian ketika dalam proses pengerjaan itu kan berarti ada unit-unit yang memang sudah secara penuh menyerap direct material atau conversion cost gitu ya. Kalau dia barangnya misalnya diproduksi dan sudah jadi, ya barangnya sudah selesai diproduksi, maka logikanya harusnya dia sudah menyerap secara penuh direct material dan conversion cost. Tuh, karena barangnya kan udah jadi, gitu ya, udah selesai diproses. Jadi harusnya asumsinya karena sudah jadi, ya maka dia sudah menyerap direct material dan conversion cost-nya secara penuh, ya 100%. Ya. Tapi kalau ada yang barang yang baru setengah jadi, ya atau WIP, maka di situ asumsinya akan ada ya conversion cost yang belum terserap gitu ya. Ada persentase conversion cost yang belum terserap gitu. Nah, contohnya nanti akan digambarkan seperti ini. Ya, persentase ya 100% dan 60%. Ya, di mana 100% ini menggambarkan di mana 100% itu ya menggambarkan presentase direct material yang sudah diserap oleh unit yang diproduksi tadi gitu. Kenapa direct material itu hampir semuanya selalu 100%? Karena tadi proses costing assumption tadi ya, bahwa direct material itu sudah ditambahkan di awal. Ya, ketika proses produksinya mau mulai, yaitu direct materialnya sudah ditambahkan di awal proses, sehingga asumsinya setiap unit yang dikerjakan itu sudah menyerap secara penuh direct materialnya. Ya, tapi kalau conversion cost karena dia baru ditambahkan ya di sepanjang proses produksinya, maka kalau dia menjadi WIP ya berarti kan ada yang belum selesai dikerjakan gitu. Berarti di situ ada persentase yang belum diserap gitu ya, persentase conversion cost-nya yang belum diserap. Ya, kalau di sini contohnya berarti baru 60%, ya. Baru 60% conversion cost-nya ya di situ berarti bisa jadi DL dan OH-nya yang sudah diserap oleh unitnya tadi, unit yang diproduksi. Kalau di sini berarti sebesar 135. Nanti kita lihat bagaimana bisa menentukan angka-angka ini. Jadi kalau equivalent itu lebih ke apa ya? Kalau saya menjelaskannya itu berapa persentase direct material dan conversion cost yang sudah diserap oleh unit-unit yang diproduksi. Jadi bisa jadi unit yang muncul di equivalent itu tidak sama jumlahnya dengan physical unitnya. Itu karena yang kita lihat adalah bukan fisiknya ya, tapi persentase cost yang diserap gitu, baik itu yang direct material ataupun yang conversion. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ya. Yang pertama ya, di sini baris pertama itu adalah keterangan WIP proses beginning. Yang tadi saya bilang WIP beginning-nya. Kalau di sini unitnya adalah 0, berarti artinya di periode sebelumnya itu tidak ada barang yang menjadi WIP ending atau semuanya selesai dikerjakan, ya bisa selesai dikerjakan pada periode sebelumnya, sehingga di periode yang sekarang current period-nya itu tidak ada WIP beginning yang muncul, gitu ya. Maka di sini contohnya misalnya 0, gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah started ya. Started itu berarti maksudnya adalah menunjukkan unit yang memang direncanakan ya akan dikerjakan di periode sekarang ya. Misalkan ini adalah periode kedua ya, misalnya Februari gitu. Periode sebelumnya adalah Januari ya. Jadi Januarinya itu tadi asumsinya semua unit yang diproduksi itu complete and transfer out gitu ya. Dia udah selesai gitu. Jadi nggak ada ending WIP-nya. Nah, sedangkan ini adalah proses pengerjaan di bulan Februari, kemudian
unit yang direncanakan akan dikerjakan di bulan Februari itu adalah 400 unit. Gitu ya, 400 unit ya. Maka di sini ya baris yang ketiga itu adalah to account for, itu maksudnya adalah total ya, total unit yang akan dikerjakan pada periode tersebut ya, periode Februari. Itu ada 400. Kalau misalkan ada WIP beginning ya maka tinggal ditambahkan aja ya. Berarti total yang akan dikerjakan pada periode tersebut adalah unit started-nya during current period ditambah dengan WIP beginning-nya berapa gitu kalau ada misalkan. Oke, berarti kita sudah tahu ya rencana pengerjaan unit yang akan dikerjakan atau diproses pada bulan Februari itu totalnya ada 400 unit. Gitu. Nah, selanjutnya di baris ke-7 kita mengetahui ya bahwa ternyata ya dari 400 unit ini setelah diproduksi ya setelah ada proses produksi itu ada 175 unit yang dia selesai dikerjakan dan siap ditransfer ke departemen berikutnya misalkan gitu ya. Intinya ditransfer out lah atau dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, jadi dari 400 unit yang dikerjakan itu ternyata hanya 175 yang selesai dikerjakan dan ditransfer ke proses selanjutnya. Oke, 175 secara fisikal ya atau fisiknya. Nah, kemudian sekarang kita lihat ya di sini di bagian equivalent unit kita bisa mengisi di bagian kolom DM dan conversion cost-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau unitnya itu complete ini ya, dia selesai dikerjakan, asumsinya ya produk tersebut itu sudah secara penuh menyerap direct material dan conversion cost-nya. Sehingga jumlah unit ekuivalennya untuk direct material dan conversion cost-nya itu juga sama dengan physical unitnya. Ya, jadi kalau ada 175 unit yang selesai dikerjakan, maka asumsinya 175 itu semuanya sudah menyerap penuh DM-nya atau conversion cost-nya. Itu sudah karena udah jadi gitu kan. Jadi semuanya udah full gitu ya, sudah full terserap cost-nya. Oke, nah sekarang kita bisa menghitung WIP ending-nya. Kalau tadi dari 400 yang akan dikerjakan, ternyata hanya 175 yang selesai, maka ada selisih atau sisa sebesar 225 unit ya yang baru setengah jadi dikerjakan ya atau menjadi WIP. Ya, karena ini di bulan Februari maka WIP ending untuk bulan Februari ini menjadi WIP ending di bulan Februari. Gitu ya, 225 unit. Nah, seperti juga yang tadi sudah saya sampaikan, kalau equivalent unit ya untuk WIP work in process itu berarti artinya ada unit ya yang dia baru setengah jadi dikerjakan tapi belum selesai. Sehingga berarti di situ ada cost yang belum secara penuh terserap ya oleh unit tersebut. Nah, biasanya di situ kaitannya adalah dengan conversion cost-nya. Ya, karena conversion cost tadi dia baru ditambahkan di sepanjang periode proses produksi, sedangkan direct material sudah ditambahkan di awal proses produksi. Ya, jadi asumsinya ya bukan asumsi, biasanya itu untuk direct material itu untuk WIP-nya itu sudah secara penuh ya 100% terserap gitu karena tadi ditambahkannya di awal. Sedangkan untuk conversion cost ya tergantung ya dia proses penyerapannya itu berapa dalam WIP-nya itu. Bisa jadi 50%, bisa jadi 70%, ya bisa jadi 60% dan sebagainya. Tergantung dia sudah pengerjaannya tuh sampai mana, seberapa banyak gitu ya. Gitu. Nah, kalau di sini berarti conversion cost-nya ya 60% ini conversion cost itu sudah terserap oleh work in process ending-nya. Ya, jadi 60% conversion cost-nya sudah terserap oleh work in process ending-nya. Maka yang ditanyakan adalah berapa unit dari 60% ini yang sudah menyerap conversion cost. Ya, maka 60% kita kalikan dengan 225. Ya, total WIP ending-nya. Itu maka ketemu sebesar 135 untuk conversion cost equivalent unitnya.
gitu. Jadi di kolom ekuivalen ini yang ditanyakan adalah unit juga ya, tapi unitnya adalah unit ekuivalen. Beda dengan yang fisikal, tapi di sini juga unit gitu. Jadi kita mau tahu berapa unit ya yang sudah menyerap tadi direct material dan conversion. Kalau di sini untuk DM berarti apa namanya? Sudah 225 unit ya. Karena 225 itu yang menjadi WIP ending ya, maka 225 itu sudah menyerap direct material. 225 kali 100%. Ya, sedangkan untuk yang conversion cost di sini kan datanya 60% ya. Conversion cost-nya sudah terserap oleh WIP ending. Nah, maka yang akan kita tanyakan dari 60% itu berapa unit, berapa ekuivalen unitnya gitu. Maka kita harus hitung ya, 60% dikali dengan 225. Oh, ternyata ada 135 unit yang sudah menyerap conversion cost. Ya, maka di sini baru beda ya kelihatan gitu. Antara physical unit sama-sama untuk WIP ending, tapi penyerapan untuk direct material dan conversion cost-nya secara ekuivalen unitnya itu berbeda. Gitu. Jadi dari 225 ini ternyata hanya 135 unit saja atau ekuivalen unit yang sudah menyerap conversion cost. Gitu. Sisanya berarti dia belum gitu ya. Karena kan masih menjadi WIP ending. Itu ya. Oke. Nah, kemudian baris berikutnya, baris ke-10 itu ada accounted for-nya. Maka kita harus menjumlahkan ya untuk yang kolom physical itu sama ya, harus sama antara ini ya, unit yang mana pena saya. Oke. Unit yang complete ya dengan unit yang menjadi WIP ending nih ya. Jadi yang sudah selesai dengan yang WIP ending yang belum selesai atau setengah jadi itu totalnya ya harus sama 400 dengan total unit yang akan dikerjakan di periode tersebut. Gitu, ini harus sama. Unit yang selesai dengan unit yang baru setengah jadi itu totalnya harus sama dengan unit yang rencananya akan dikerjakan di periode tersebut. Kemudian untuk yang ekuivalen ini juga kita tambahkan, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah bisa menghitung ekuivalen unit, tahap yang ketiga itu kita menghitung ini cost ya, berapa total cost yang muncul ya dalam proses pengerjaannya. Nih ya. Pokoknya langkah yang ketiga itu tentang cost gitu ya. Kalau tadi kan 1 2 itu masih kaitannya masih dengan unit ya. Ini unit gitu kan. Kalau di step ketiga itu tentang cost. Jadi kita mau melihat berapa sih cost yang muncul ya dalam proses pengerjaan 400 unit tadi. Ya, ternyata cost yang ditambahkan selama bulan Februari itu adalah untuk DM materialnya itu sebesar $32.000, makanya di sini satuannya mata uang ya karena cost. Kemudian conversion cost-nya juga 18.600. Ya, kita tambahkan total production cost-nya adalah 50.600. Ya, kemudian baris berikutnya adalah di sini menunjukkan total cost to account for. Ya, jadi ini perlu juga karena nanti di sini akan terlihat bedanya ketika sudah menggunakan metode. Ya. Kalau menggunakan metode FIFO nanti kita akan mempertimbangkan ya tadi cost yang muncul dari periode sebelumnya. Ya, kalau yang weighted average kan berarti semuanya digabung gitu kan. Tapi karena di sini belum pakai metode masih secara umum ya maka di sini tidak ada penambahan cost dari beginning WIP. Ya intinya 50.600 ini muncul ya cost-nya dari periode pengerjaan unit produk di bulan Februari. Tuh. Oke, berarti total cost-nya ini ya. Untuk DM-nya 32.000, conversion cost-nya 18.600, totalnya 50.600. Ya. Nah, kemudian sudah bisa menentukan step yang ketiga, cost-nya, maka kita bisa menghitung nih di langkah yang keempat. Ya. Karena di langkah yang keempat itu konsepnya adalah kita ini ya, membagi step ketiga dibagi dengan step
ke di mana ya saya menjelaskan step kedua gitu ya. Step ketiga dibagi dengan step kedua. Ya, jadi cost di langkah ketiga kita bagi dengan equivalent unit di langkah kedua ya. Ini bukan fisikal ya, yang menjadi pembaginya itu adalah equivalent unit. Ya, jadi step ketiga dibagi step kedua. Nah, kita cek di sini. Ya, untuk direct material ya total equivalent unitnya adalah 400, conversion cost-nya adalah 310. Ya, maka kita sesuaikan aja ya. Jadi 32.000 total cost untuk total direct material cost-nya kita bagi dengan equivalent unit yang direct material 400 ya. Ketemunya adalah 80 itu sebagai cost per equivalent unit ya, $80 per equivalent unit. Ya, karena pembaginya adalah equivalent unit. Nah, kemudian yang conversion cost juga sama. Ya, total conversion cost-nya adalah 18.600, kita bagi dengan equivalent unit untuk conversion cost-nya tadi 310, ketemunya adalah $60 per equivalent unit. Gitu ya. Jadi kenapa kita butuh data equivalent unit adalah karena tadi yang mau kita hitung adalah cost untuk per equivalent unitnya ya. Karena kan ada WIP, jadi tidak semuanya bisa kita pukul rata menjadi physical unit ya. Kalau ada WIP kan berarti tadi asumsinya ada barang yang sudah menyerap conversion cost-nya, ada yang belum gitu kan. Karena dia baru setengah jadi, maka data yang dipakai itu adalah di equivalent unitnya, bukan physical unitnya. Gitu. Oke, kemudian step keempat itu sudah kita dapatkan ya datanya cost per equivalent unit baik untuk DM maupun conversion cost ya, maka kita bisa menentukan di step yang kelima goals dari penghitungan proses costing, yaitu adalah assignment cost ya atau pembebanan cost-nya. Ya, dimana ingat secara umum ya untuk pembebanan cost ini kita punya dua pos ya. Saya bilangnya dua pos untuk mendapatkan pembebanan cost-nya. Pos yang pertama itu adalah pos A ya. Itu adalah unit yang complete ya, dia selesai dikerjakan dan ditransfer keluar ya atau ditransfer ke proses selanjutnya. Pos yang kedua pembebanan cost-nya harus ke WIP ending ya, atau untuk unit-unit yang baru setengah jadi diproses pada periode Februari tadi. Nah, kita cek juga gitu ya, untuk yang pos yang pertama berapa unit sih unit yang complete dan ditransfer ke proses selanjutnya. Nah, lagi-lagi di sini kita juga melihatnya adalah dari step kedua, equivalent unitnya ya. Kita cek di sini untuk unit yang complete ini ya. Unit yang complete untuk step 2-nya itu ada 175 ya, unit 175 equivalent unit. Kebetulan sama dengan physical unitnya. Ya, sedangkan untuk pos yang kedua, WIP beginning-nya, WIP ending-nya itu untuk equivalent unitnya ada 225, conversion cost-nya ada 135. Nah, maka ini yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa pembebanan cost ya untuk masing-masing equivalent unitnya. Caranya gimana? Tinggal kita kalikan equivalent unit untuk masing-masing pos dengan cost per equivalent unitnya ini. Nih ya, 175 tadi yang complete untuk DM-nya dikalikan dengan cost per equivalent unit di step keempat. Ya, ini juga kebetulan sama ya, untuk conversion cost-nya kan 175 dan 175 ya. Kemudian kita kalikan dengan yang 60 untuk yang conversion cost. Ya, totalnya kita jumlahkan di sini. Ya. Kemudian untuk yang pos yang kedua, WIP ending, ya, ini pasti antara direct material sama conversion cost-nya, unit equivalent unitnya pasti nggak sama ya. Karena presentasenya tadi kan
nggak full 100% kan, tadi cuma 60 aja. Nih, ya 225 dan 135. Ini kita kalikan aja sama 80. Ya, juga kita kalikan dengan cost per equivalent unit. Nah, totalnya kita tambahkan di sini. Ya, maka setelah itu kita bisa menghitung total cost accounted for-nya ya sebesar ini 50.600. Ya, ini adalah cost yang muncul ya, atau total cost yang dihitung ya untuk menghasilkan tadi atau memproses unit produknya tadi. Ya, kalau misalkan ditanya untuk satu unit produknya berapa ya berarti sudah tinggal dibagi aja 50.600 dibagi sejumlah unit produknya. Misalnya ada 100 produk ya berarti tinggal 50.000 dibagi 50.600 dibagi 100 gitu ya. Oke, intinya secara umum di step kelima itu ya untuk pembebanan cost ya, assignment itu kan artinya pembebanan, itu kita bebankan ke dua pos ya. Nanti kalau teman-teman sudah kenal ada spoilage rework, itu nanti karena spoilage rework itu juga akan ada cara penghitungannya gimana kalau dia pakai metode weighted, gimana kalau dia pakai FIFO gitu ya. Tapi sekarang kita belum bahas spoilage dulu, kita fokus hanya ke proses costing ya, dua metode tadi. Nanti ketika sudah ada spoilage itu nanti pos pembebanannya di step kelima itu akan nambah satu lagi untuk unit yang spoilage tadi ya. Tapi kalau sekarang karena belum ada spoilage itu kan produk cacat gitu ya. Asumsinya semua barangnya itu memenuhi standar ya, tidak ada yang gagal gitu dalam proses produksinya. Maka di sini secara umum ya untuk proses costing itu hanya ada dua pos yang mendapatkan pembebanan biaya. Yang pertama adalah unit yang complete ya, selesai dikerjakan dan siap diproses ke proses selanjutnya atau departemen selanjutnya. Dan yang kedua adalah unit yang baru setengah jadi diproses atau menjadi WIP ending di periode yang sekarang, Februari. Nah, nanti misalkan ya, kita akan mengerjakan di periode Maret, gitu ya. Kemudian nanti di situ menggunakan metode FIFO, ya, atau menggunakan metode average deh. Ini kita belum bahas metode ya, kita secara umum aja. Kalau misalkan kita mengerjakan untuk periode Maret, ya kalau di Februari ini sudah ada WIP ending, maka di periode Maret itu akan muncul WIP beginning ya. Di sini nanti akan ada angkanya. Nih, WIP beginning ini di sini akan ada angkanya ya kalau pengerjaan untuk bulan Maret ya. Jadi angkanya berapa tadi? Kira-kira 225 ya. Ini kan 225. Kita lihat aja di sini. 225. Jadi 225 unit ini akan kita pindahkan ke WIP beginning pengerjaan untuk bulan Maret ya. Karena WIP ending di bulan Februari akan menjadi WIP beginning di bulan selanjutnya, bulan Maret dan seterusnya seperti itu. Kalau misalnya di bulan Februari ini semuanya komplit ya, selesai dikerjakan misalnya 400 kan yang direncanakan dikerjakan atau akan diproses. Ya, kemudian yang komplit juga 400 bukan 175. Ya, maka di situ WIP ending-nya pasti 0 gitu ya. Tidak ada unit yang belum selesai dikerjakan. Gitu ya. Oke. Karena di sini skenarionya adalah dari 400 itu ternyata hanya 175 aja yang selesai, maka ada sisa ya. Selisihnya sebesar 225 itu yang baru setengah jadi diproses ya atau menjadi WIP ending. Gitu. Oke. Ini sekilas, ini sebenarnya masih banyak karena setelah ini saya akan menjelaskan untuk per masing-masing metode. Tapi karena ini sudah mau menjelang jam 9, kayaknya nggak cukup dan takut nanggung. Jadi nanti kita lanjutkan aja di minggu depan, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan ini materinya.
sampai ke ilustrasi pengerjaan proses costing. Jadi proses costing itu cara menghitungnya itu kurang lebih seperti ini ya, sampai ke langkah kelima. Jadi nanti baik itu average maupun yang FIFO itu mereka sama-sama akan melakukan 5 langkah ini. Tapi bedanya hanya tadi ya, kalau FIFO itu berarti kita akan mempertimbangkan proses pengerjaan mana yang lebih dulu diselesaikan, gitu ya. Karena tadi ada asumsinya ada yang masuk lebih dulu, yaitu dari beginning WIP-nya. Jadi itu harus diselesaikan lebih dulu, dan juga akan ada cost yang muncul dari proses pengerjaan sebelumnya, ya beginning WIP-nya itu juga akan kita rinci lagi. Ya, sedangkan kalau di weighted average ya udah dia nggak peduli gitu ya, mau itu ada dari beginning WIP atau enggak, semuanya digabung. Ya baik itu proses pengerjaannya maupun unit maupun cost-nya gitu. Jadi kalau di weighted average itu dia nggak ada proses pengerjaan mana yang lebih dulu dikerjakan ya kalau di weighted average. Ya udah semuanya kalau total cost-nya adalah 400 ya udah 400 itu dikerjakan aja semua. Gitu ya, tidak ada yang didahulukan gitu. Tapi kalau di FIFO karena tadi first in first out, maka yang masuk duluan itu yang diproses lebih dulu. Itu tapi secara umum baik weighted maupun FIFO itu dia akan melakukan 5 langkah ini ya, di mana goals-nya adalah sama-sama menghitung ini assignment cost ya, atau pembebanan cost-nya. Sama-sama juga kedua pos completed and transfer out dan WIP ending. Oke, kurang lebih itu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materinya? Sampai sejauh ini. Sambil saya absen ya, karena nanti kalau misalnya teman-teman udah selesai proses pengerjaannya boleh langsung leave, nggak apa-apa. Gitu, jadi takutnya kan karena sampai jam 10.40 kan, jadi kalau misalnya udah ada yang selesai duluan, jam 9 ya, 1 jam 40 menit ya, sampai jam 10.40, nanti yang udah selesai boleh langsung leave. Gitu. Nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya. Oke, ada yang mau sambil tanya untuk materi proses costing awal dan job costing kalau mungkin ada yang masih mau. Ini ya, saya sambil, ini berarti saya stop recordingnya.